Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Imran Zamzani. Saya adalah peserta pelatihan dasar calon PNS angkatan 13 tahun 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan? Apa itu kebangsaan? Kita breakdown dulu antara wawasan dan kebangsaan. Wawasan adalah suatu ilmu atau suatu pengetahuan. Kalau kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membacakan pengertian wawasan kebangsaan menurut Profesor Muladi. Oke, apa itu wawasan kebangsaan menurut Profesor Muladi? Yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam memahami persatuan, persatuan wilayahnya, persatuan kehidupan masyarakatnya, dan persatuan bangsanya. Kita lihat peta ini adalah peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bersatu untuk apa? Untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Kita menjaga persatuan, menjaga wilayahnya, membangun bangsanya, dan membangun masyarakatnya adil dan sejahtera. Baik, kita lanjutkan untuk pengertian selanjutnya. Wawasan kebangsaan bagi PNS. Oke, kita akan bahas wawasan kebangsaan bagi PNS. Pertama apa? Menumbuhkan jiwa nasionalisme. Seorang PNS harus mempunyai jiwa nasionalisme agar Indonesia terlayani dengan baik, yaitu apa tujuan PNS itu, apa goal PNS itu adalah mengabdi sebagai abdi negara, sehingga kita harus mengabdi secara utuh dari apa? Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita untuk apa? Untuk Indonesia. Yang kedua, tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawabnya apa sebagai warga negara? Kita menjaga keutuhan, kita menjaga nasionalisme. Agar apa? Indonesia itu utuh dan sejahtera. Yang ketiga, membangun solidaritas masyarakat Indonesia. Kalau kita solid, keutuhan itu akan selalu terjaga. Nasionalisme akan selalu terjaga. Yang keempat apa? Membangun loyalitas sebagai masyarakat Indonesia. Kalau kita loyal contohnya loyal terhadap NKRI, loyal terhadap persatuan. Apabila loyalitas itu akan terjaga dengan baik, maka Indonesia menuju negara maju akan tercapai. Yang kelima apa? Membangun masyarakat Indonesia maju dan sejahtera. Apabila rakyatnya sudah rukun, kehidupannya damai, maka kemajuan itu akan cepat tercapai. Kesejahteraan itu akan tercapai karena apa? Kita fokus terhadap satu tujuan, yaitu apa? Kesejahteraan dan masyarakat yang maju, masyarakat yang beradab. Baik, ini adalah hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan saya breakdown menjadi 3. Pertama, keutuhan nasional. Kedua, ketahanan nasional. Ketiga, pembangunan nasional. Apa itu keutuhan nasional? Keutuhan adalah unit, yaitu apa? Unitnya Indonesia itu Sabang sampai Merauke pulaunya. Maka dijadikan satu, yaitu Indonesia. Ketahanan, kita ngomong ketahanan berarti apa sih yang harus kita pertahankan itu? Contohnya sumber energi, sumber pangan, sumber kelautan. Kalau kita pertahankan, maka keutuhan itu akan terjaga. Nah, itu master plan-nya kita lihat apa? Di pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka panjang. Apabila pembangunan itu merata, pembangunan itu dengan baik, kita melayani pembangunan ini dari Sabang sampai Merauke secara merata, maka keutuhan dan ketahanan nasional itu pasti akan terjaga. Oleh karena itu, sumber dari ketahanan, keutuhan itu adalah pembangunan merata, pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang berfokus pada Indonesia, bukan berfokus pada tempat sesuatu atau wilayah tertentu. Oke, kita akan bahas prinsip dasar wawasan kebangsaan. Prinsipnya ada 6 yang saya jelaskan pada video ini. Yang pertama apa? Kepentingan atau tujuan yang sama. Kita harus mempunyai apa?
kepentingan dan tujuan sama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita harus solidaritas, harus solid untuk gimana caranya biar Indonesia itu nggak terpecah-pecah wilayahnya, walaupun wilayah yang terpecah-pecah tapi tetap solid, yaitu di bawah naungan NKRI. Untuk itu harus adil, harus keadilan yang semuanya untuk masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu kita harus memiliki rasa keadilan. Nah, itu kerjasama, kita harus kerjasama. Agar apa? Agar semuanya itu terlayani dengan baik. Contohnya, di daerah suatu itu butuh apa, maka di daerah yang lebih itu akan melakukan transfer energi atau transfer logistik. Agar apa? Agar keadilan itu tercapai, agar solidaritas itu akan tercapai, agar kepentingan atau tujuan yang sama itu akan tercapai. Kita harus jujur juga, apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, biar kita untuk membangun itu bisa berjalan dengan baik. Kalau kita agak jujur, maka yang tersembunyi itu kan terjadi masalah. Maka harus untuk kejujuran untuk apa? Untuk kepentingan dan tujuan yang sama. Yang keenam adalah kesetiaan terhadap kesepakatan. Kita harus sepakat contohnya apa? Kita sepakat bahwa kita itu di bawah naungan NKRI. Maka dari situ kita harus sepakat bahwa kita jaga keutuhan. Keutuhan apa? Keutuhan Indonesia itu tersebut. Jangan sampai Indonesia itu dipecah-pecah sehingga terjadi konflik, sehingga terjadi malapetaka, sehingga tujuan kita untuk mensejahterakan, untuk menjadikan Indonesia maju itu akan tidak tercapai. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang makna wawasan kebangsaan. Makna wawasan kebangsaan saya beri 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama apa? Menjaga persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa. 2, menjaga patriotisme. 3, menjaga keutuhan NKRI. 4, menjaga bangsa Indonesia maju, sejahtera, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 5, apa? Menjaga Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Dalam memaknai, dalam memaknai dan menghayati makna wawasan kebangsaan, kelima ini harus bisa diaplikasikan. Menjaga persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa, menjaga patriotisme, yang kedua menjaga keutuhan NKRI, menjaga bangsa Indonesia maju dan sejahtera, dan menjaga Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Baik, cukup singkat video tentang wawasan kebangsaan. Semoga tercerahkan, semoga bisa memahami apa sih pengertian wawasan kebangsaan dan bisa dihayati dengan baik. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.